Ya, agenda sidang kali ini kan membacakan memori PK. Jadi memori kita susun sejak kita mengajukan juga sebenarnya kita sudah menyusun, tapi persoalannya kan dengan pendaftaran PK di tanggal 8, kemudian sidang tanggal 24, kan terus-menerus ada bukti-bukti baru yang bisa kita hadirkan. Misalnya diantaranya keterangan Dede gitu, yang pada akhirnya mengakui tidak pernah ada peristiwa kejar-kejaran. Itu juga kan sangat luar biasa. Karena dari awal keterangan Dede dan Aib lah keterangan yang memberatkan sehingga para terpidana ini divonis yang 7-8 tahun seumur hidup Saka 8 tahun. Sementara Dede dan Aib yang justru memberikan ciri-ciri bagaimana pelakunya, siapa yang mengejar pakai mobil, pakai motor apa, sisiran rambutnya seperti apa, yang bisa menjelaskan secara spesifik sampai nomor motornya, justru tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Nah, saya sih meyakini ke-8 terpidana ini memang tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti tertuang dalam putusan. Karena saya yakin meninggalnya kedua korban di flyover Talun itu bukan karena pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada 8 orang terpidana itu. Dari awal laporan itu laporan kecelakaan. Nah, apakah misalnya penyidik itu tidak meyakini laporan kecelakaan tunggal, ya harusnya cari tahu dong meninggal kecelakaannya apakah ada sebab lain gitu. Kan bukan kewajiban kita, tetapi yang pasti bukan 8 terpidana ini pelakunya gitu. Ya sebetulnya kan kita juga menyerahkan visual sekitar 5 gitu. Itu sebetulnya yang memberikan keyakinan, memberikan gambaran mengenai kondisi korban. Tapi kan sayangnya memang kondisi korban itu tidak bisa ditampilkan secara terbuka karena mohon maaf tidak pantas, bukan karena luka-lukanya yang luar biasa, tapi kan karena di situ ada disebut pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Jadi yang kita tampilkan justru sama sekali tidak menggambarkan terjadinya peristiwa itu. Itu kan kami tidak bisa memberikan secara visual karena memang nanti kesannya pornografi gitu, karena memang yang ditampilnya itu bagian tubuh bagian bawah dari korban, dan itu kondisinya mulus, tidak seperti yang sekarang diributkan terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Sebenarnya itu sih yang ditampilkan di novum-novum diantaranya. Kemudian juga bagaimana sih kondisi wajah korban gitu. Kalau misalnya di situ disabet pakai celurit, dahinya itu ternyata kan di visual yang kami berikan di dalam novum PK itu ya tidak seperti itu, biasa wajahnya gitu. Jadi itu yang masyarakat tidak tahu. Sayangnya kita juga tidak bisa mengekspos secara terbuka gitu, karena memang ada darah di sini gitu. Tapi untuk bagian lainnya tidak luar biasa sih. Itu kan sebetulnya kita juga kalau orang awam kan nggak ngerti kan, namanya motor misalnya jatuh, perkiraan rusaknya seperti apa. Tetapi kan itu bagian kanannya memang rusak gitu. Rusak tuh ada yang tergores, ada yang kelihatan bengkok gitu. Jadi kalau misalnya motor itu utuh ya tidak utuh sebetulnya. Tapi kan persepsi orang masalah motor itu tidak rusak kan berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya yang biasa pakai motor bagus, mulus, lecet sedikit aja ngomongnya rusak. Nah, itu kan tidak bisa disamakan rusak parah. Emang misalnya tidak rusak tuh berarti utuh banget kan? Enggak, memang ada lecet-lecet, dan itu visualnya sebenarnya sudah kita tampilkan tadi di persidangan. Dari 2016 saya yakin tidak pernah ada pemerkosaan yang pelakunya 8 terpidana ini. Saya yakin banget. Tapi kalaupun itu laporan awalnya kecelakaan, tinggal dicari tahu dong. Apakah kecelakaannya memang kecelakaan murni atau kecelakaan ada sebab lain? Karena apa? Korbannya itu memang pakai jaket ekstasi gitu. Nah, sementara ke-8 terpidana yang ditangkap ini bukan anggota geng motor. Jadi kembalikan aja kepada keyakinan penyidik kalau kecelakaannya itu karena apa? Ya kan karena dari awal kan laporannya ada 4 yang kabur. Kemudian dalam putusan juga disebutkan ada 3 DPO. Ternyata oleh penyidik sendiri yang 2 dianulir, yang 1 rapidnya dibebaskan. Berarti kan memang itu dari awal juga memang ada rekayasa gitu. Kemudian TKP kedua yang merupakan lapangan di belakang showroom itu kan tidak pernah ada bukti-bukti yang mengarah ke situ. Darahnya, ini serpihan dagingnya adanya di flyover Talun gitu, tidak di TKP belakang showroom.
Ya, jadi kalau misalnya penyidik tidak punya keyakinan itu, ya kan bukan tugas kita juga buat nyari taunya. Tapi jangan memaksakan yang 8 ini seolah-olah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Wastawa itu sudah dalam putusan, makanya itulah kita menempuh PK gitu. Itu kan karena dalam tuntutan, Mas. Jadi seolah-olah rekayasanya seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, kan terlalu misalnya masa sih orang mukul sekali langsung dihukum 8 tahun gitu. Kan itu tuntutannya begitu seolah-olah dia mukul ini. Kalaupun iya berarti kan hakim tuh salah gitu mengambil keputusan masa orang mukul sekali dihukum kalaupun peristiwanya ada kan begitu. Iya. Iya, jadi kalau kita kan gitu, kalau kita misalnya PK kan tetap harus keputusan hakim apa bunyinya kan harus dimasukkan. Cuman kita berargumen kekeliruannya di mana gitu. Lihat lagi di alibinya kan sedang bersama pamannya Sadikun, kemudian ke bengkel, kemudian tapi kan kalau dalam tuntutan seolah-olah ikut di situ mukul, terus dia turun dijemput kakaknya juga nggak tahu ngejemput nggak ngejemput nggak apa gitu karena dalam PK tuh tetap uraian itunya kan harusnya baru kita berargumen gitu loh Mas kekeliruannya di mana gitu. Oh ya kalau sudah memori PK diserahkan ya udah kita buka semua kecuali dalam perkembangannya ada saksi-saksi lain yang belum pernah disidangkan dan itu akan menjadi yang untuk menguatkan PK gitu Mas. Ya sebetulnya gini Mas, Saka kan keluar dari masa tahanan kan bulan April 2020 tetapi kan dia tetap punya kewajiban wajib lapor sampai kemarin di tanggal 23. Walaupun sekarang sudah bebas tetapi toh predikat mantan terpidananya masih melekat padahal dia merasa tidak pernah melakukan perbuatan itu makanya kita tempuh TPK dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan kita memaparkan kekeliruan hakim di tahun 2016 gitu, dengan harapan PK kita dikabulkan, kemudian nama baik Saka dipulihkan gitu Mas. Ya kalau dampak buruk ya nggak ada lah Mas, kalau dampak baik kita berharap ini dikabulkan dan Saka bisa direhabilitasi namanya, kemudian juga berpengaruh kepada 7 terpidana lain gitu aja sih. Saya sih bukan masalah haru ya, saya tuh ngenes. Apa sih dulu saya ini banget berusaha lakukan apapun buat Saka tapi kondisinya kan tidak mendukung sekarang berbeda banget gitu tapi sedihnya kan aduh anak itu kok duduk lagi di situ saya nggak bisa nahan jadi yang termemori itu ya apa sih yang terjadi dulu itu yang yang kebayang sama saya tuh saya ingat banget karena saya tuh apa kalau memori suatu peristiwa tuh lama hilangnya gitu jadi apalagi yang kena banget di hati saya jadi apa sih gerak tubuh anak itu gimana ketakutan itu kebayang semua di sayanya tuh ketika Saka diduduk di kursi itu gitu sih Mas karena enggak ya kalau kayak gitu kan nggak bisa diapa-apain terus mau kayak gimana saya udah nyembunyiin juga kan bukan hal yang saya gimana saya juga nggak tahan gitu untung aja saya nggak pingsan kan ya karena itu kebayang waktu di 2016 Saka diperlakukan dengan cara luar biasa gitu cuman kalau dulu sih saya berusaha tegar karena saya sendiri gitu sekarang karena banyak dukungan jadi saya yang malah nggak tahan ya luar biasa terima kasih banyak bukan cuma pendukung yang ada di sidang pengadilan masyarakat Indonesia saya punya keyakinan 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan saya mohon doanya ini rekayasa sejak awal saya dari dulu sudah berusaha menyatakan itu sekarang alhamdulillah atensi luar biasa dari masyarakat mudah-mudahan PK Saka Tata dikabulkan juga melepaskan dan membebaskan 7 terpidana lain yang sekarang dipegang oleh Peradi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.